Shalom. Shalom. Kakak pembina dan adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam setiap musim kehidupan kita. Dia yang telah menuntun kehidupan umatnya, yang percaya kepadanya, dan karena itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji dan menyembah akan kebesarannya. Mari kita berdiri, kita menyanyi bersama-sama Bapa datang kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Mari kita nyanyi bersama-sama, waktu Tuhan bukan waktunya. Dengarkanlah berita daripada Allah dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita nyanyi bersama-sama semua karena anugerahnya. Ya Bapa, kami mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu Bapa, karena pada saat ini ibadah kami boleh terlaksana dengan baik. Bapa yang dalam kerajaan surga, pada saat ini sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan isi sabda firman-Mu, dan apa yang kami baca bisa kami renungkan dalam hati dan pikiran kami, dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah setiap salah dosa yang kami berbuat melawan kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita pada saat ini dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui
situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka dapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Kita akan merenungkan pembacaan Alkitab kita tadi yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-1 hingga ayat yang ke-9. Shalom. Adik-adik remaja dan bapak pembina remaja yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kita membaca tentang perjalanan Rasul Paulus di Tesalonika, sebuah kota yang maju dan menjadi pusat perdagangan pada waktu itu. Rasul Paulus mengunjungi rumah ibadat orang Yahudi. Selama 3 hari, sahabat Paulus memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus, Sang Mesias, harus menderita, mati, dan bangkit atas maut. Begitu semangatnya ia mengajarkan kitab suci dan memberi mereka pemahaman. Apa respon dari para pendengar Rasul Paulus? Yang pertama, beberapa orang Yahudi dan sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan terkemuka menjadi percaya dengan pengajarannya. Rasul Paulus adalah orang yang terpelajar. Dia memahami isi kitab suci, mengetahui hukum Taurat, dan mengalami pertobatan serta memperoleh hikmat oleh karena kasih karunia Tuhan. Apa yang Paulus beritakan mampu dipahami dan ditangkap oleh orang-orang yang mendengarnya, sehingga mereka yang disebutkan tadi menjadi percaya. Yang kedua, kita menemukan respon yang tidak baik dari orang-orang Yahudi yang lain. Karena iri hati, mereka bergabung dengan penjahat dan mengadakan keributan serta mengacaukan kota Tesalonika. Mereka ingin mengadili Paulus dan Silas yang bersamanya, sebab mereka tidak menerima
diajarkan Rasul Paulus tentang Yesus Kristus. Mereka menghasut bahwa ada penentang ketetapan Kaisar, bahkan menyeret Yason dan beberapa saudaranya yang menerima Paulus dan Silas menumpang rumahnya. Adik-adik remaja dan kakak pembina remaja sekalian, dari pembacaan ini kita belajar beberapa hal menarik yang hendak meneguhkan hidup dan iman kita. Di mana-mana kita familiar dengan kata demokrasi dan demonstrasi. Apa arti kedua kata itu? Secara sederhana, demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Negara kita Indonesia yang sudah 75 tahun merdeka adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Hal demokrasi mengizinkan warga berpartisipasi dan memiliki hak dalam mengambil keputusan untuk mengatur atau bahkan mengubah hidup. Sedangkan demonstrasi adalah salah satu bagian dari proses demokrasi, yakni menyampaikan gagasan atau pendapat di muka umum sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Sebagai hak kebebasan yang diatur dalam undang-undang, sayangnya seringkali kita melihat demokrasi yang hendak disampaikan pada akhirnya berujung pada aksi anarkis. Sebagai remaja Kristen, belajar dari orang-orang Yahudi yang melawan pengajaran Paulus, sikap memberontak atau anarkis jangan sampai dilakukan. Di sisi lain, kita juga belajar tentang cara demokrasi. Demokrasi bukan hanya bicara tentang sistem politik, pemerintahan atau tata negara, tetapi juga berkaitan dengan praktek hidup sehari-hari, dalam hal ini tentang sistem politik, pemerintah atau tata negara, tapi juga berkaitan dengan praktik setiap hari. Demokrasi memang mengajarkan orang untuk bebas bersuara, namun bukan berarti nilai kesopanan dan saling mengasihi disingkirkan. Bila kita tergabung dalam suatu organisasi, baik di sekolah, pelayanan gereja dan lain-lain, bermusyawarah, mufakat juga bagian dari demokrasi. Belajarlah untuk mendengar dan menghargai setiap pandangan atau pendapat baik dari orang tua, guru, saudara, dan teman. Belajarlah untuk bertutur kata yang sopan dan menyampaikan gagasan sehingga dalam mencari kesempatan tercapai tujuan dan kebaikan bersama. Di zaman sekarang, melalui pembacaan ini, Tuhan mau mendorong kita sebagai umatnya untuk berani bersuara sama seperti Paulus, memberitakan Injil, hidup dalam kekudusan dan menyembah kebaikan. Kita pun belajar cara berdemokrasi yang benar menurut ketetapan Tuhan, bukan memancing keributan sehingga merugikan banyak orang. Dengan berpartisipasi dalam demokrasi, kita sebagai orang Kristen, walaupun masih muda, kita dapat turut menata kehidupan bersama yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan keadilan Allah. Semoga Tuhan terus meneguhkan kita semua sebagai remaja dan pembina remaja. Amin. Dengarlah nas pembimbing dalam 2 Korintus 8 ayat 12.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberikan persembahan dan sementara kita memberikan persembahan, mari kita nyanyi bersama-sama, Ku bawa kepadamu. Mari kita berdoa. Segala hormat dan sembah kami persembahkan kepada-Mu ya Allah, hanya dengan kebenaran-Mu kami remaja dan pembina remaja Getsemani langsung boleh bersekutu hari ini. Sekalipun masih di rumah kami masing-masing, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Kesehatan, kekuatan, ketaatan, kebebasan, dan kemerdekaan semuanya kami miliki karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur firman Tuhan saat ini kembali menyadarkan dan menegur kami sebagai umat Tuhan untuk tetap setia, taat, menyuarakan kebenaran dan menghindari pertikaian melalui kata, karya, dan perbuatan kami setiap hari. Firman Tuhan-Mu menegur kami untuk tetap setia, membangun, membangun hubungan yang akrab bersama dengan Engkau. Tapi juga kami selalu memelihara rantai kehidupan yang saling mengasihi antar sesama manusia. Beri kami kemampuan untuk menjalankan segala hukum-hukum Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk semua berkat dalam hidup kami. Kami telah memberi persembahan, uruskan pemberian kami. Berkatilah pemakaian persembahan itu sehingga menjadi berkat bagi orang banyak. Ya Bapa, kami berdoa untuk pelayan remaja Gedung Getsemani Langsor. Berkatilah pengisi, pembina, pimpinan kelompok, dan semua remaja yang memberi diri dalam pelayanan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kemampuan dan ketaatan dalam melayani. Ya Bapa, berkatilah semua bentuk pekerjaan dan dari setiap anggota jemaat boleh berhasil, boleh mendapat rezeki. Berkatilah semua rencana dan kerinduan jemaat
Terima kasih Bapak, sebagai warga negara kami bersyukur telah merayakan HUT kemerdekaan yang ke-75. Kiranya semakin bersemangat baik pemerintah dan kami masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban, kerukunan dan kesejahteraan bersama. Tuhan pulihkanlah bangsa kami. Tuhan melindungilah bangsa kami. Tuhan berkatilah pemerintah dan kami masyarakat. Bapak, kami tetap berserah pada kehendak-Mu atas COVID-19. Kami menanti waktunya Tuhan untuk menyelesaikan semuanya itu. Berikan kami kesabaran, kekuatan, lindungi kami, jemaat-Mu, agar tidak terpapar dengan virus corona. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa bersama doa Bapa kami. Sebagai nyanyian penutup, mari kita nyanyi bersama-sama Citra Remaja Teladan Akademi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu